Apa kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan ya Kak Kay, udah hari Minggu lagi nih. Saatnya kita beribadah dan bersuka cita lagi. Kita sapa adik-adik yuk Kak. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Wah, puji Tuhan ya Kak, adik-adik semua udah sukacita. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Siapkan Alkitabnya, duduk yang rapi, dan jangan lupa ya persiapkan persembahannya. Sekarang kita akan memulai ibadah kita bernyanyi Aku Anak Sekolah Minggu. Bangkit berdiri di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersuka cita. Kami mau menyanyikan lagu pujian, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biar pagi hari ini Tuhan, kami menyanyi dengan sungguh-sungguh dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita menghafalkan ayat hafalan kita hari ini ya. Kita ucapkan bersama-sama dari 1 Petrus 5 ayat 7. 1, 2, 3. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi Firman Tuhan.
Ayo siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Dan sekarang dilipat tangannya, kita mau masuk di dalam doa. Ayo semuanya lipat tangannya ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita yang berasal daripada Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami supaya firman-Mu hari ini dapat kami dengar dengan baik dan nantinya akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah melalui firman-Mu hari ini. Amin. Nah, adik-adik udah dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 26 ayatnya yang ke-36 sampai yang ke-48. Begini bunyinya ya, sama-sama didengar dan sama-sama dibaca. Judulnya di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalaulah sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya, dan ia mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging." Lalu ia pergi dan untuk kedua kalinya dan berdoa kepadanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ dan lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan kepada tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia menyerahkan aku sudah dekat. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, nats firman Tuhan hari ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus sudah tahu waktunya dia sudah dekat. Karena itu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya, walaupun dalam keadaan takut dan gentar, Tuhan Yesus tetap menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Bapanya. Sama seperti kita, ada kalanya kita takut dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi gantilah ketakutan itu dengan tindakan yang benar serta berserah dan meminta kekuatan hanya kepada Tuhan melalui doa. Doa adalah di mana tindakan kita menghubungkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau menceritakan sebuah kisah. Ada seorang anak bernama Budi dan ada satu lagi bernama Dudu. Si Budi ini adalah anak yang rajin. Budi rajin berdoa, dia rajin membantu orang tuanya. Setiap pagi Budi berdoa dan membaca Alkitab. Nah, anak yang satu lagi yang bernama Dudu, dia kalau setiap pagi mau bangun selalu merengek. Dan kalau bangun pun dia harus dibangunkan oleh ibunya. Nah, tentu kita semua adik-adik sekolah minggu mau menjadi seperti Budi. Menjadi anak yang rajin, anak yang takut akan Tuhan, anak yang mau membaca firman Tuhan, anak yang mau
berdoa hanya kepada Tuhan. Nah, tahu nggak adik-adik, doa adalah nafas kehidupan kita. Coba dibayangkan bagaimana kalau kita tidak bernafas. Coba semuanya tarik nafasnya. Diam sebentar. Bagaimana setelah 1 menit pasti akan sesak kan? Itulah doa. Doa adalah nafas kita. Bagaimana kalau kita tidak bernafas? Demikianlah doa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa doa, kita tidak dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Janganlah ada alasan bagi adik-adik sekolah minggu untuk tidak berdoa. Hiduplah di dalam doa dan selalulah datang hanya kepada Bapa di surga. Amin adik-adik. Nah, ayat hafalannya minggu ini adalah 1 Petrus 5 ayat 7. Isinya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin adik-adik. Oke, mari kita semuanya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Peliharalah hati kami, peliharalah hidup kami. Kami hanya mau bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, semua adik-adik sekolah minggu yang saat ini beribadah, jagai dan sertai mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kasih yang daripada Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu hari ini menjadi pelita bagi hidup kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa siapkan persembahannya ya. Kita sama-sama ucapkan, Bubuan dogalanganku, bahen harajaon hinai bakal. bersama Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memulihkan, Dia menyucikan, Dialah Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia menyucikan, Dialah Raja segala raja. Marilah kita berdoa. O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, anami haganu, pasada umur nami, ase torangganu, senggoi dalam nami, salakan atau sah, doham hasomanami, torang age uja. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semua. Amin.